warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah masuk ke 16 Ramadan ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ibadahnya, melakukan amal solehnya, karena Ramadan semakin hari semakin akan berakhir. Target-targetan dalam ibadah mohon untuk dicek kembali, diperhatikan kembali dari tilawahnya, dari sholatnya ya. Jangan sampai meninggalkan sholat tarawih ya, karena tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini materinya adalah materi IPS tentang pembentukan BPUPKI. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mengetahui latar belakang kenapa BPUPKI itu terbentuk. Kemudian setelah itu peristiwa apa saja yang terjadi di dalam BPUPKI. Teman-teman semua, di dalam buku paket halaman 111 di buku paket Bupena 5C, di situ sudah jelas sekali bagaimana BPUPKI ini terjadi ya. Jadi ini termasuk dari peristiwa-peristiwa penting tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekali lagi Ustadz tegaskan kepada kalian semua bahwa kemerdekaan Indonesia itu terbentuk atas pahlawan nasional yang tak lain tak bukan yang lebih menguasai, lebih banyaknya adalah para alim ulama dan para santri. Nah, termasuk pembentukan BPUPKI itu sendiri. Jadi ada beberapa artikel yang Ustadz baca di hari ini. Yang pertama tentang pembentukan BPUPKI. Jadi awalnya itu pembentukan BPUPKI itu adalah karena mendapatkan dukungan dari Indonesia untuk membantu Jepang. Karena Indonesia sudah membantu Jepang, maka Jepang berjanji akan menjanjikan akan kemerdekaan Indonesia. Nah, karena janji ini pada tanggal 7 September 1944, kemudian Perdana Menteri Koso memberikan janji bahwa akan ada kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, BPUPKI itu singkatannya dari apa? Nah, dari singkatannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, usaha-usaha apa aja yang harus dipersiapkan untuk supaya Indonesia ini menjadi merdeka ya. Nah, kemudian pendirian BPUPKI itu telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Di dalam buku juga sama tertera. Namun BPUPKI baru diresmikan itu pada tanggal 29 April antara 28 sampai 29 April 1945. Dan ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito ya. Jadi BPUPKI itu memiliki nama dari bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, insyaallah tabarakallah ya. Nah, BPUPKI itu sendiri itu diketuai oleh Rajiman Wedioningrat ya. Jadi yang bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Jadi BPUPKI ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, sebelum kemerdekaan itu mulai gitu ya, ternyata persiapan menuju kemerdekaan itu sangat rumit dan sangat sulit sekali. Nah, Pak Rajiman Wedioningrat itu adalah
Beliau sebagai sebagai pengatur strategi, kemudian sebagai apa saja yang harus kita butuhkan dalam membentuk negara yang merdeka itu. Nah, ini salah satunya adalah Bapak Raziman ini. Nah, kemudian BPUPKI juga mengadakan sidang resmi pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dan sidang ini menghasilkan apa? Menghasilkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, ada yang menarik teman-teman ketika Pancasila ini diumumkan atau dirumuskan. Jadi Pancasila ini dirumuskan oleh para alim ulama dengan orang-orang yang soleh, yang luar biasa. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama kita, itu agama Islam. Karena yang merumuskan Pancasila itu sendiri adalah orang-orang Muslim, para alim ulama. Jadi tidak ada Pancasila itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah awalnya adalah bukan ketuhanan, tapi intinya Allah yang Maha Esa. Cuma para alim ulama menganggap bahwa mundur selangkah untuk supaya menghargai pendapat-pendapat dan agama-agama lain, sehingga dibahasakan adalah ketuhanan yang mencangkup daripada agama-agama selain Islam di Indonesia. Artinya dari ketuhanan yang pertama itu adalah sila pertama itu kita memiliki hak sebagai warga negara Indonesia untuk supaya bisa menjalankan ibadah sesuai dengan anutannya masing-masing. Jadi kalau ada orang hari ini melakukan pelanggaran, misalkan ibadah dilarang, gak boleh ke masjid, kemudian sebelum pandemi ya, misalkan ada pelarangan ini kita berhak untuk menuntut keadilan. Karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang atas umat manusia atau umat muslim khususnya di Indonesia itu berhak melakukan ibadahnya masing-masing. Ya. Jadi kalau ada yang mengejek agama, kalau ada yang mencela, kemudian dan sebagainya, maka itu kita berhak mengajukan keadilan ke pihak yang berwenang. Kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Yang pertama itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di Pancasila ini luar biasa ya. Jadi seperti yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa Pancasila itu adalah satu nilai kesatuan kita, sehingga kita bisa mengerti akan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian teman-teman, setelah pembentukan BPUPKI, jadi yang awalnya adalah BPUPKI, kemudian pada tahun 1945 tanggal 17 ya, tanggal 7 Agustus, awalnya BPUPKI, tapi nama itu diganti atau dibubarkan ya. Jadi resmi BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus. Kemudian diganti BPUPKI dengan nama PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sama mengambil dari serapan bahasa Jepang, yaitu Dokurusu Jumbi Linkai, yang diketahui oleh Soekarno. Nah, kemudian PPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah bagaimana proses orang-orang terdahulu ya. Kita bisa ngambil hikmah daripada kegiatan ini, bahwa
orang-orang terdahulu untuk menciptakan kemerdekaan Indonesia ini sangat luar biasa. Perjuangannya bukan hanya daripada pemikirannya, tapi yang dia korbankan adalah hartanya, jiwanya, bahkan dia rela mati untuk supaya Indonesia ini menjadi negara yang aman, merdeka, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya. Dari mulai melawan para penjajah, kemudian selesai melawan para penjajah, kemudian mereka membuat BPUPKI yang dibantu oleh negara Jepang, karena negara Jepang berhutang budi setelah dibantu oleh Indonesia, dan mereka memberikan perjanjian bahwa kita Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Kemudian BPUPKI dibuat setelah sekian tahun, kemudian pada tahun 1945 pada tanggal 7 Agustus dibubarkanlah BPUPKI dan diganti dengan nama PPKI. Setelah diganti dengan PPKI, dan PPKI inilah yang mengesahkan, yang diketahui oleh Soekarno, Presiden Soekarno pada waktu itu, kemudian disahkanlah pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu ya teman-teman. Setiap pelajaran IPS tentang sejarah mohon diperhatikan tanggal-tanggal, mohon diperhatikan nama-nama para pahlawan. Itu biasanya nanti akan ada di soal-soal tugas-tugas. Ya, itu saja mungkin hari ini materi yang bisa saya sampaikan. Kalian dibaca saja tentang seputar penting proklamasi kemerdekaan. Jadi insya Allah materi IPS alhamdulillah sudah selesai sampai sini ya. Jadi tidak ada soal yang melebihi daripada soal di sini. Sehingga teman-teman hanya silakan dibaca halaman-halaman sebelumnya, dan IPS kita sampai soalnya sampai hanya ke pembentukan BPUPKI. Terima kasih anak-anakku sekalian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.